Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa defisit APBN di akhir tahun ini akan berada di bawah 3,9%. Optimisme ini lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi awal tahun yang menargetkan defisit APBN 4,5% dari PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada akhir tahun ini akan lebih rendah dibandingkan proyeksi di awal tahun. Hal itu karena penerimaan pajak berhasil melampaui target tahun ini. Sri Mulyani menjelaskan tingginya permintaan negara akan berpengaruh terhadap defisit APBN. Oleh karena itu defisit APBN berpotensi mengecil karena penerimaan pajak telah melebihi target. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo mengatakan sampai dengan saat ini pemerintah telah mengumpulkan pajak hingga hampir 1.600 triliun rupiah. Dengan demikian, target penerimaan pajak sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar 1.485 triliun rupiah telah terlampaui. Capaian tersebut telah sesuai dengan perkiraan karena pada Oktober 2022 penerimaan pajak sudah mencapai 1.448,2 triliun rupiah atau 97,5% dari target. Dan pada bulan Oktober lalu APBN tercatat defisit 169,5 triliun rupiah atau setara dengan 0,91% terhadap produk domestik bruto. Total overall postur sudah mengalami defisit 169,5 triliun atau ini adalah sama dengan 0,91% dari GDP. Dibandingkan dengan Perpres, Perpres 98 ini yang merupakan landasan undang-undang APBN kita, defisit total sebetulnya adalah 840 atau 4,5% dari GDP. Jadi sampai dengan Oktober defisitnya di 169,5 triliun atau 0,91% dari GDP, masih jauh lebih rendah. Pemerintah semula menargetkan defisit APBN 2022 di angka 4,5%, tetapi dalam outlook terbaru pemerintah melihat defisit berpotensi turun ke bawah 3,9%. Outlook terbaru itu menggunakan asumsi penerimaan sesuai target, sehingga apabila realisasinya di atas target maka defisit bisa lebih rendah, apalagi jika realisasi belanja lebih rendah. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sektor terkait juga dengan defisit APBN di akhir tahun di bawah 3,9% PDB, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, halo, selamat pagi, Pak Eko. Ya, selamat pagi Mas Bras. Ya, salam sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai anggaran pendapatan belanja negara begitu APBN kita yang semakin baik, semakin tertata begitu dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya sendiri. Tadi bahkan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan juga optimis di bawah 3,9% dari defisit APBN terhadap PDB. Analisis Anda bagaimana? Apakah memang on the track menuju ke arah sana? Iya, sebetulnya ini ya ada dua sisi ya. Di Ya, sisi yang pertama, ketika kita bisa melihat bahwa pemerintah bisa katakanlah ya menekan defisit begitu dengan realisasi kemungkinan sampai akhir tahun tidak mencapai 4,5 ya, tapi bisa katakanlah lebih rendah yaitu 3,9% dari PDB. Dari sisi beban ya, beban APBN ya itu berkurang begitu ya, karena ternyata kita tidak perlu menarik utang sebanyak yang kita perkirakan di awal begitu. Artinya di sini ya pemerintah dalam konteks ini memang dalam situasi pandemi tentu mereka punya flexibility kan begitu ya untuk oke. bisa apakah perlu mengekspansi utang atau bisa mengurangi begitu. Dan dalam konteks ini strateginya ternyata yang diperlukan tidak sebesar yang diperkirakan di awal begitu. Ini dari sisi positifnya ya begitu. Dan kalau angkanya katakanlah realisasi di tahun ini mungkin defisitnya sekitar 3,9, maka transisi menuju 2023 ya di mana pemerintah itu sudah tidak punya kemewahan lagi begitu untuk bisa mengekspansi defisit bisa di atas Iya, 3% ya, sudah oke. kembali kepada situasi normal, defisit harus di bawah 3% dari PDB. Nah, di situ transisinya menjadi smooth begitu Mas Pras ya, sehingga Ya, diharapkan tidak ada
hal-hal atau gejolak-gejolak yang berkaitan dengan APBN, nah ya, atau kebijakan fiskal begitu. Karena Hmm, lebih smooth kan begitu. Jadi dari 3,9 nanti tinggal mungkin dikurangi sedikit lagi ya, iya, target tahun depan di bawah 3% begitu. Namun ya di sisi lain juga kalau kita bicara lebih ke konteks makro, ini juga ada inoptimalisasi begitu. Kita bisa melihat ya dari kontribusi pengeluaran pemerintah ya, terutama dari sisi konsumsi pemerintah terhadap PDB begitu, 3 triwulan berturut-turut di 2022 ini pertumbuhannya secara umum negatif gitu ya. Jadi ini berbeda dengan situasi 2021 ketika ya APBN ini cukup banyak ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat recovery masih dalam fase menengah lah kira-kira begitu ya, belum full hmm, recovery seperti tahun ini begitu. Di situ kita oke. bisa lihat tahun lalu pertumbuhan ekonomi dari kontribusi pemerintah itu Hmm, dari pemerintahnya 4,2 ya. Kalau saya lihat data terakhir triwulan 3 kemarin masih minus 2,9 begitu, oke. 29% begitu. Tapi Anda melihat dari kondisi ini begitu 3 kuartal yang tumbuh negatif dari konsumsi pemerintah, apa yang menjadi bottleneck-nya? Kenapa banyak yang mengendap begitu? Kalau kita lihat berarti dana yang dimiliki pemerintah yang seharusnya juga disalurkan ataupun dibelanjakan ini, Pak. Iya, kalau saya melihatnya memang ada masalah capacity ya di dalam Hmm, penyerapan anggaran itu sendiri begitu. oke. Jadi memang mungkin ketika mendesain defisit di 2022 ini terlalu besar ya, 4,5% dari PDB itu terlalu besar begitu. Hmm, Sehingga ketika kemudian mengeksekusi ya tidak akan sampai sebesar itu dan ternyata benar ya, perkiraannya nggak akan nyampe 4% bahkan ya. oke. Terus di sisi lain karena tadi ya problemnya di kapasitas untuk menyerap dan membelanjakan secara optimal sehingga di situ muncul kemudian kontribusi yang masih negatif ya dari peran pemerintah secara year on year walaupun kalau data Hmm. nominalnya sih selalu naik ya dari triwulan ke triwulan itu begitu. Nah, itu dia dengan kondisi yang ada, Anda melihat lebih kepada dari sisi pendapatan negara begitu yang menyumbang APBN inilah yang berkontribusi terhadap akhirnya PDB kita ini juga semakin aman dengan defisit sekitar 3,9% tadi untuk defisit APBN kita. Ya, saya Hmm, rasa memang ya tadi ya hmm, flexibility di dalam mengelola defisit tadi karena juga ekonomi Indonesia 2022 ini tumbuhnya lebih baik dari tahun lalu begitu oke, sehingga tidak perlu ngutang kira-kira tidak perlu ngutang sebanyak yang diperkirakan begitu ya betul. tetapi kemudian bisa disupport dari sisi penerimaan ya. Ada pertumbuhan yang sangat kencang di 2022 ini ada dari pertambangan ya ini tumbuhnya paling kenceng ya walaupun kontribusinya mungkin tetap dari industri dan perdagangan serta sektor keuangan itu lebih besar ya tapi pertambangan memang akseleratif ya di dalam penerimaan negara tahun ini begitu. Jadi faktor itu yang kemudian juga tadi membuat defisit tidak perlu diekspansi sampai ke 4,5% terhadap PDB begitu. Baik, berarti dengan seperti kondisi ini begitu, pemerintah cukup percaya diri sampai dengan akhir tahun ya, Pak Eko. Tapi kalau kita lihat dengan dana yang tadi harusnya disalurkan dari pemerintah, apakah itu juga bisa diakselerasi? Ya di triwulan 4 biasanya Hmm, ada hmm, akselerasi ya di triwulan 4 ini karena sudah katakanlah berbagai macam proyek pekerjaan ya baik belanja barang, belanja modal dan lain-lain itu harus semua dicairkan kan begitu ya di oke. triwulan keempat ini sehingga memang akan ada akselerasi belanja di dalam triwulan 4 ini begitu. Hmm, Tetapi ini dalam konteks akuntansinya ya akan terjadi akselerasi di belanja itu. Tapi dalam konteks tadi multiplier efek ke pertumbuhan ekonomi kalau hanya bisa di-push di triwulan keempat iya, memang betul. dampak ke pertumbuhan ekonominya nggak begitu maksimal begitu. Iya, iya, karena waktunya juga yang sudah di Sangat ujung mepet ataupun di gitu ya. penghujung tahun begitu ya, Pak Mhm, Eko ya. mhm. Oke, lantas kalau kita bicara dengan kondisi ini, apakah menjadi indikasi juga bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini memang semakin baik begitu, paling tidak sampai dengan akhir tahun? Ya, kita Hmm, sebenarnya bisa juga melihat dari penerimaan negara ya, terutama pajak ya. Karena oke. kan kalau nggak untung nggak bayar pajak kan kira-kira gitu ya, Iya, nggak iya. perlu bayar pajak. Hanya perusahaan yang untung, hanya orang-orang yang punya pendapatan yang berlebih ya di atas Oke. PTKP yang akan bayar pajak. Dan Hmm, datanya pajak ini ya yang saya baca itu sudah 1.600 triliun ya yes, realisasinya di betul. atas target ya. Hmm, Ini menggambarkan ya pemulihan ekonomi terjadi begitu di 2022 ini lebih kuat dari 2021 sehingga mhm.
targetnya terlampaui begitu. Jadi ya saya sepakat ya dengan pemerintah bahwa ada pemulihan ekonomi di tahun ini yang menurut saya ini menjadi modal positif begitu ya. Bagaimana kita akan ya menghadapi situasi yang di mana 2023 ini kan banyak yang tahun depan ya, Iya, banyak yang betul. diproyeksikan banyak masalah-masalah global yang akan mulai Ya, bermunculan begitu. betul betul. Suram, begitu banyak pihak yang menggambarkan ya kondisi di tahun 2023. Lantas bagaimana dengan Indonesia yang justru diproyeksikan menjadi cahaya yang akan menerangi kondisi global? Berikut ini kami sampaikan kembali infografik terkait dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Ini kita bandingkan dari 2017 sampai dengan 2022. Seperti apa dari sisi pendapatan negara dan pengeluaran negara? Seperti yang bisa Anda saksikan, ini di tahun 2017 kita lihat untuk pendapatan negara di level 1.666,37 triliun rupiah. Kemudian dari sisi pengeluaran negaranya di level 2000-an. Ini pun terus terjadi sampai dengan 2022 di mana memang pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan negara sehingga ini terjadi defisit dalam APBN ataupun anggaran pendapatan belanja negara Indonesia. Berikutnya untuk PDB Indonesia, ini juga dari 2017 sampai dengan 2022 kita lihat range yang masih bertahan memang di level 5% ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, kecuali di tahun 2020 maksud saya, di mana terjadi pandemi kita harus minus 2,07%, kemudian di tahun 2021 kita mampu membalikkan arah sampai dengan 3,69%, dan per kuartal 3 tahun 2022 kita sudah kembali lagi di atas 5%, tepatnya di 5,72% untuk PDB Indonesia. Dan selanjutnya untuk defisit APBN kita cermati dari 2017 ini di kisaran 2,48%, di tahun 2018 1,72%, 2019 2,2%, dan di tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi melonjak hingga 6,09%. Kemudian dengan beragam strategi yang diterapkan oleh pemerintah fiskal moneter, kita bisa membangkitkan lagi pertumbuhan ekonomi dan defisit APBN juga menurun menjadi 4,65%, dan per 2022 ini kita lihat proyeksinya sampai dengan akhir tahun 3,9%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef. Ya, Pak Eko, kalau kita cermati dengan kondisi tadi, beberapa data yang sudah disampaikan pendapatan pengeluaran negara 2017-2022 ini memang defisit yang disetting begitu. Apakah memang masih menjadi suatu hal yang wajar begitu, bagaimana kita bisa menumbuhkan ataupun menggeliatkan kembali roda perekonomian di Indonesia? Strategi kita ya untuk APBN ini kemungkinan akan selalu lebih ekspansif ya. Jadi ketika ekspansif itu bahasa mudahnya adalah ya APBN itu akan defisit terus begitu ya, defisit tapi defisitnya dikendalikan ya. Oke. 2023 dikendalikan di bawah 3% ya, tepatnya 2,84% ya. Kita men-setting itu untuk apa? Untuk supaya ada kontribusi yang lebih besar dari APBN untuk pertumbuhan ekonomi begitu. Baik. Jadi tidak hanya stabilisasi tapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi begitu. Kira-kira desainnya begitu sehingga akan selalu defisit ya, tapi tetap di-maintain defisitnya begitu, dijaga begitu. Baik, tapi kalau kita lihat tantangannya di tahun 2023, meskipun Anda tadi katakan juga tahun 2022 ini kita membangun pijakan yang kuat sehingga akan lebih smooth nih dalam menghadapi tahun depan. Bagaimana melihat tantangan yang akan dihadapi dengan kesuraman yang banyak digambarkan oleh lembaga-lembaga internasional bahkan pemerintah sendiri? Ya, memang 2023 ketidakpastiannya tinggi ya, bukan lagi karena pandemi, tetapi lebih karena aspek geopolitik dan tekanan inflasi ya, yang berlanjut ke tekanan inflasi. Nah, ini juga sedikit banyak karena ekonomi Indonesia itu terbuka ya, tentu akan juga memengaruhi ke ekonomi domestik begitu. Jadi ya resiko global itu tetap ada begitu. Walaupun dari kalkulasi-kalkulasi kita nggak setinggi negara-negara maju ataupun negara-negara tetangga kita yang punya keterbukaan ekonomi sangat tinggi dengan negara lain begitu ya. Kita sebetulnya masih hubungan dagang ya semacam itu masih relatif terbatas ya dengan negara-negara lain, sehingga agak bisa apa ya istilahnya mengisolasi diri ya dari gangguan global tadi. Tetapi ya tidak sepenuhnya juga
aman begitu ya, atau katakanlah tidak terkena dampak sama sekali, tentu tidak, tapi ada, Oke. tapi bisa lebih lebih moderat lah begitu dibandingkan negara lain begitu. Baik, dari sisi penerimaan negara Anda melihat akan ada tantangan begitu kalau kita bicara mengenai ekspor, Presiden Jokowi juga sudah mengingatkan potensi penurunan kinerja ekspor di tahun depan. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan lagi kinerja ekspor sementara komoditas yang menjadi andalan pun sekarang sudah mulai mengalami normalisasi ataupun sudah cenderung tidak seperti dulu lagi windfall yang disampaikan oleh banyak pihak. Iya, ya kalau bicara ekspor, Hmm, dua mitra dagang utama kita itu adalah China dan Amerika Serikat, begitu. Amerika ini kayaknya kalau tahun depan memang mungkin probability untuk resesinya sudah di atas 60% ya, tahun depan begitu. oke. Ekonominya terus menurun, terus kemudian China. Nah, China ini kalau strategi tentang zero COVID itu berubah begitu karena desakan publik ya, itu mungkin akan sedikit memberi nafas ya untuk ekspor kita begitu. Jadi kalau misalkan dipercepat begitu lockdown di sana itu ya Mm-mm. yang diperkirakan sampai tengah tahun ke depan itu bisa dipercepat. Nah, itu kemungkinan akan bisa mendorong permintaan ekspor begitu. Nah, ini yang Oke. bisa membantu untuk mengurangi tekanan perlambatan dari permintaan ekspor yang diperkirakan tahun depan begitu. Tapi secara keseluruhan memang Hmm. kemewahan ya, booming komoditas ini mungkin di tahun depan tidak akan sebesar tahun ini begitu. Nah, bagaimana dengan kita yang masih mengandalkan konsumsi domestik, Pak Eko? Sementara tantangannya pun kita masih sama, inflasi, kenaikan harga pangan, apalagi menjelang Nataru ini sudah banyak juga pihak ataupun ibu-ibu rumah tangga lah yang sudah mengeluhkan kenaikan harga sembako. Iya, karena kita bertahan dengan konsumsi domestik tentu tidak bisa sangat jangka panjang ya. Artinya di sini ada masyarakat kita yang tadi bicara ke APBN lagi itu Oke, memang perlu bantuan begitu. Artinya di sini kalau bicara 2023 strategi mitigasi untuk tetap menjaga daya belinya kuat terutama kelas bawah yaitu adalah ya bantuan sosialnya memang harus cepat dan tepat begitu ya. Ini mungkin jadi perhatian pemerintah ya bagaimana terus mencoba melakukan inovasi untuk mempercepat bagaimana ini terserap dan tepat sasaran begitu. oke. Supaya yang paling bawah karena tekanan harga di tahun depan kayaknya tidak bisa dihindari ya Hmm. karena tahun ini di level produsen sudah mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi sehingga tahun depan sepertinya akan tertransmisi kepada harga-harga di level konsumennya begitu. Oke, Nah, di ya. level Mhm. menengah atas masih ada peluang ya untuk bisa mengkonsumsi karena Iya, walaupun iya. ada kenaikan harga pertumbuhan ekonomi kita sebetulnya masih cukup kuat begitu. Oke, berarti Anda melihat bagaimana optimisme bahwa APBN yang masih menjadi shock absorber begitu di tahun depan, akankah juga fleksibilitas dari defisit ini juga masih akan diterapkan oleh pemerintah? Fleksibilitasnya menjadi terbatas Mas Pras Hmm, ya. Jadi kalau misalkan nih ya, tahun depan itu kan, target defisitnya 2,84% ya. begitu. Nah, kalau misalkan tekanan ekonominya meningkat begitu, ya paling ekspansinya hanya bisa di 2,9 atau Hmm, 2,95 begitu ya, menambah, dari utang itu begitu, untuk oke. defisitnya begitu. Tidak bisa seperti sekarang bisa berapapun begitu ya defisitnya ditambah Mhm, asal, total utang kita tidak mencapai 60% terhadap PDB begitu. Nah hmm. ini tidak ada kemewahan itu lagi sehingga, mengoptimalkan APBN dari bulan awal ya, dari Januari katakanlah gitu ya, itu harus dilakukan begitu supaya memastikan nanti ketika pun kalau ada tekanan-tekanan misalkan ya kayak kemarin September kan ada tekanan BBM yang besar ya, kemudian Oke. harus menaikkan semacam itu, kalau sampai terjadi lagi karena ketidakpastian tinggi di Hmm. 2023, nah itu masih ada ruang begitu untuk bisa mengekspansi Oh, defisit. itu dia. Kalau nggak dari awal dilakukan optimalisasi terhadap belanjanya begitu ya, ini akan beresiko begitu. Nanti di akhir tahun kalau Hmm. ada hal-hal yang nggak bisa, apa ya, diantisipasi semacam kemarin lonjakan harga energi semacam itu, Ya. nah itu nggak ada ruang lagi begitu. Itu dia, berarti memang kondisi yang cukup hati-hati harus diterapkan oleh pemerintah ya untuk menyikapi tahun 2023 mendatang. Baik, Pak Eko, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan dan juga insight yang menarik tentunya untuk menyikapi kondisi sampai dengan akhir tahun dan bagaimana kesiapan kita khususnya APBN di tahun 2023 mendatang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Eko. Terima kasih. Asik. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.